Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita masih bisa bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya kita ucapkan salawat Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang mana dengan bimbingan beliau kita dapat mempelajari agama Islam. Beliaulah yang mengajarkan agama Islam kepada umatnya, mengajarkan dari gelapnya kebodohan menuju cahaya iman, cahaya Islam. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai kemarin. Kemarin kita telah menjelaskan tentang pengertian nahwu, pengertian sorof, kemudian juga bagian-bagiannya yang kita pelajari dalam kalam bahasa Arab, yaitu huruf-huruf. Kita kemarin baru mempelajari huruf-huruf hijaiyah, ya, cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Di sini akan saya berikan beberapa contoh. Misalnya huruf-huruf hijaiyah ketika tersusun menjadi kata, akan tetapi sedikit perbedaan antara satu kata dengan kata yang lain dari segi pengucapannya. Dan itu menyebabkan perubahan makna. Bentar. Ya, bisa dilihat di sini kata qoro'a. Kata qoro'a pakai hamzah. Qoro'a membaca. Sedangkan kata qoro'a menggunakan ain artinya mengetuk. Ya. Di sini perbedaannya hanya dalam satu huruf. Bahkan hurufnya identik antara hamzah a dengan ain a. Itu kan dekat. Tempat keluarnya berdekatan. Akan tetapi maknanya sangat jauh sekali. Qoro'a artinya membaca, qoro'a artinya mengetuk. Kemudian ada kata saro. Ya, kata saro artinya berjalan. Ya, saro artinya berjalan. Sedangkan kata soro artinya menjadi. Antara sin dengan sod, tempat keluarnya sama. Yang membedakan hanyalah sod itu tebal, sehingga suaranya menjadi so. So. Mungkin sebagian orang yang tidak terbiasa, mungkin dia akan membaca sa misalnya. Sa, itu nggak benar ya, bukan sa, tapi so. Bedakan antara saro dengan soro. Maknanya juga jauh sekali. Saro artinya berjalan. Saro artinya berjalan. Sedangkan soro artinya menjadi. Walaupun lafadznya identik, mirip, tetapi artinya sama sekali, nggak berhubungan. Lalu ada kata alamun, pakai hamzah di depannya. Alamun artinya sakit. Alamun artinya sakit, sedangkan alamun pakai ain artinya bendera. Artinya bendera. Hajaro artinya apa? Meninggalkan. Hajaro, meninggalkan. Sedangkan hajarun artinya adalah batu. Bedanya antara ha dengan ha. Ha dengan ha. Kalau ha itu di pangkal tenggorokan atau tenggorokan bawah, kalau ha di tengah tenggorokan. Ha dengan ha. Hajar dengan hajar. Perbedaannya tipis. Akan tetapi artinya jauh dan tidak berhubungan sama sekali. Hajaro artinya meninggalkan, hajarun artinya batu. Ya. Mungkin di sini saya ingin meminta dari peserta, dari teman-teman yang hadir di sini untuk coba membaca gitu. Saya ingin, apakah sudah bisa membedakan antara kalimat-kalimat di sini? Coba Razaki bisa open mic. Nah, Ustaz. Arabnya saja ya, artinya nggak usah. Antara qoro'a dengan qoro'a, saro, soro, seperti itu cara bacanya. Qoro'a. Qoro'a.
alamun, alamun. Hajara, hajarun. Coba diulangi yang terakhir. Hajara dengan hajarun. Hajara, hajarun. Haknya kurang keluar udaranya. Hajarun. Hajara, hajarun. Ya. Pak Puris bisa open mic, Pak? Oke, Ustadz. Qoro'a, qoro'a. Saro, soro. Alamun, alamun. Hajar, hajaro, hajarun. Iya, Pak. Ini Kak Michael. Ya. Bisa open mic? Hmm, Silahkan. Qara'a, qara'a, sara, sura, alamun, alamun, hajara, hajarun. Ya. Itu sudah cukup membedakan ya. Walaupun kalau dalam tajwid mungkin bisa lebih didalami lagi. Kalau shotnya itu nggak setebal itu, bukan soro, tapi soro. Ya, tapi kalau dalam secara umum untuk bahasa Arab sudah cukup membedakan antara sin dengan shot. Ya. Kalau nanti ingin memperdalam bacaan Al-Quran, tajwid, nah, bisa didalami lagi. Gimana huruf shot itu pengucapannya. Kemudian Pak Taufik atau Kak Taufik Hermawan bisa dibuka mic-nya. Qara'a, qara'a, Coba diulangi saro, yang pertama toro qara'a, a, ya, qara'a, qara'a, saro, soro, alamun, alamun, hajaro, hajarun. iya. Untuk yang hamzah dengan ain yang pertama tadi kurang kurang begitu jelas. Ya. Kalau a itu harus di bawah di sini a dengan tegas. Tapi kalau ain dia sedikit lebih lembut. Ya. Koroa, agak lembut dia. Sedikit ditekan tapi jangan terlalu berlebihan. Penekanannya lembut. Tapi kalau hamzah itu tegas dia, keras dia. Koroa, ya. Koroa dengan koroa, alamun dengan alamun. Ya. Baik, sampai sini apakah ada yang tanyakan? Saya rasa jelas ya. Mungkin belum bisa membedakan antara huruf-huruf, boleh tanyakan sekarang. Ya, ini belum ke perubahannya ya. Kalau sorof dan nahwu kan membahas perubahannya. Ini belum ke perubahannya. Kita masih membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jangan sampai kita misalnya salah baca. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa membedakan mana hamzah, mana ain, mana a, mana a. Itu akan fatal. Kita ingin mengatakan qara'a ar-rajulu yang dia katakan qara'a ar-rajulu misalnya. Sebelum orang Arab menilai i'rabnya, menilai harokatnya, mereka akan lebih dulu menilai hurufnya. Ini yang dikehendaki yang ini atau yang ini, yang artinya membaca atau yang mengetuk. Itu dulu. Sebelum melakukan perubahan harokat, perubahan bentuk, harus bisa mengucapkan bentuk asalnya, bentuk dasarnya, akar katanya dengan benar dulu. Ya. Jika sudah bisa, baru kemudian lanjut ke perubahannya. Perubahan nanti ada nahwu dan ada sorof dalam mempelajari perubahan tersebut. Ya, bentar saya share lagi. Ini contoh perubahan yang ada dalam nahwu. Nah,
Kata zaidun, nah, zaidun, kemudian menjadi zaidan, menjadi zaidin. Nah, itu kan berubah-ubah. Itulah dinamakan i'rab, salah satu pembahasan nahwu. Baik itu berubah ataupun nggak berubah, itu sama-sama dipelajari dalam ilmu nahwu. Ada perkataan dari Abul Qasim As-Suhaili menyebutkan definisi i'rab, perubahan. Al-i'rabu dalilun 'alal ma'ani allati talhaqul isma. I'rab adalah petunjuk terhadap makna-makna yang melekat pada sebuah isim. Contohnya jaa zaidun. Artinya Zaid telah datang. Ketika bentuknya berubah, ra'aitu zaidan, menjadi zaidan, bukan zaitun lagi, tapi menjadi zaidan. Artinya aku melihat Zaid. Salamtu ala zaidin. Nah, berubah lagi bentuknya. Artinya apa? Aku mengucapkan salam kepada Zaid. Dari tiga-tiganya di sini, dari Zaidun, Zaidan, Zaidin, di sini maknanya berubah-ubah. Orangnya tetap Zaid, tapi kan makna yang dikehendaki berubah. Di sini Zaid sebagai pelaku. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Siapa yang datang? Zaid. Zaid sebagai pelaku, sebagai subjeknya kalau dalam bahasa kita. Yang melakukan perbuatan, yang melakukan pekerjaan. Zaidun. Ketika dia sebagai pelaku, nah, kalau dalam nahwu itu namanya fa'il, maka dia dibaca rofa, yang salah satu tandanya adalah dhammah, dibaca zaidun. Nah, dibaca zaidun. Tidak boleh dibaca zaidin, tidak boleh dibaca zaidan, karena itu akan lain maknanya nanti. Nah, lain maknanya. Ra'aitu zaidan. Nah, di sini zaidan artinya aku melihat Zaid. Jadi Zaid di sini adalah objek. Objek yang dilihat. Aku melihat. Siapa yang aku lihat? Zaid. Yang melihat siapa? Aku. Berarti di sini Zaid adalah sebagai objek. Ketika dia sebagai objek, sasaran dari perbuatan, maka bukan dibaca Zaidun lagi, tetapi dibaca Zaidan. Ro'a itu Zaidan. Tidak boleh dibaca ro'a itu Zaidun. Tidak boleh dibaca ro'a itu Zaidin. Kenapa? Karena dia posisinya sudah berubah. Di sini posisinya sebagai objek, ya, sebagai orang yang dijadikan sasaran dari perbuatan. Siapa yang aku lihat? Si Zaid. Nah, berarti Zaid adalah orang yang menjadi sasaran dari penglihatan saya. Kemudian salam tu ala Zaidin. Nah, kenapa di sini dibaca Zaidin? Karena dia kemasukan huruf jar. Huruf jar. Huruf jar itu ada banyak, yang biasa kita pelajari mungkin ada belasan, ya. Dari min, ila, an, ala itu juga nanti ya semuanya atau yang sering keluar setidaknya akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau ada isim seperti Zaid, ini isim, kata benda, nama orang yang jatuh setelah huruf jar seperti ala, seperti ini, maka dia dibaca jar dengan tanda kasrah, Zaidin. Salam tu ala Zaidin. Aku mengucapkan salam kepada Zaid. Kepada Zaid. Salam tu, aku mengucapkan salam ala kepada Zaidin, Zaid. Di sini harus dibaca seperti ini, ala Zaidin. Tidak boleh dibaca ala Zaidun. Tidak boleh dibaca ala Zaidan. Karena memang makna yang dikehendaki seperti itu. Mengharuskan dia dibaca kasrah. Tidak boleh dibaca dhammah. Tidak boleh dibaca fathah. Kalau dibaca fathah, dibaca dhammah, maka itu akan berubah maknanya. Menjadi makna yang lain. Menjadi makna dia pelaku atau menjadi makna dia objek. Ya. Baik. Di sini apakah ada yang tanyakan? Silahkan. Ya, yang bergabung baru 7 orang. Kemarin lebih banyak sepertinya.
bisa sampai 18 kemarin. Yes. Kalau mau bertanya silahkan boleh open mic atau lewat chat juga nggak apa-apa, langsung aja chat. Cuma kalau lewat chat ya mungkin kadang saya nggak ngecek chatnya jadi agak telat jawabnya. Tapi akan saya jawab insya Allah. Ya. Baik, di sini bisa kita perhatikan ya, dalam contoh susunan kata ja'a zaidun. Ya. Ja'a dia dibaca fathah, kemudian zaidun dibaca dhammah. Ini dipelajari dalam ilmu nahwu. Ya. Seperti ini dipelajari dalam ilmu nahwu. Kenapa ja'a dibaca fathah? Ja'a. Kenapa bukan misalnya bukan ja'u atau bukan ja'i? Kenapa ja'a? Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Nah, namun di sini kata ja'a untuk ya sedikit ya kita ulas. Kata ja'a di sini dia tidak berubah. Ya, namanya dia mabni. Ja'a tidak berubah karena tidak memerlukan perubahan. Beda dengan kata zaid yang dia bisa menjadi pelaku, bisa menjadi objek, bisa menjadi perantara yang lainnya. Selain pelaku dan objek, pelengkap misalnya. Tapi kata kerja dia akan tetap seperti itu. Kata kerja dalam bahasa Arab itu ada kalanya yang menunjukkan masa yang telah lampau seperti ini. Telah datang. Ya, telah datang ya sudah gitu aja. Tidak ada diperlukan perubahan i'rab. Tidak perlu ada harokat yang berubah. Harokatnya akan tetap seperti itu. Ja'a. Tetap ja'a. Siapapun yang datang, siapapun yang melakukan perbuatan itu tetap dia akan bentuknya seperti itu. Ja'a. Kata ra'aitu. Nah, kata ra'aitu pun seperti itu, sama. Dia bentuknya akan tetap seperti itu, ra'aitu. Kata salam tu juga sama seperti itu, tidak mengalami perubahan. Lalu kata mana saja yang mengalami perubahan, kata mana saja yang dia tidak berubah, itulah yang akan dibahas dalam ilmu nahwu. Ya. Dan dalam ilmu nahwu yang kita bahas hanya akhirnya saja. Misalnya ja'a, hanya hamzahnya saja, harokat hamzahnya. Oh ini fathah. Hanya itu saja yang dibahas dalam ilmu nahwu. Tidak membahas misalnya jimnya apakah dibaca fathah, dibaca kasroh, itu nggak dibahas dalam ilmu nahwu. Itu dalam ilmu sorof bahasnya. Ini bentuknya bentuk apa? Oh ini dalam ilmu sorof nanti dipelajari. Contoh ini ro'a itu. Dalam kata ro'a itu, nah, di sini yaknya disukun. Nah ini yang dibahas dalam ilmu nahwu. Kenapa yaknya disukun? Nah, sedangkan tak di sini sebenarnya kata yang lain. Ro'a dengan tak digabungkan menjadi ro'a itu. Ya. Ini dua kata yang dirangkai menjadi satu, ro'a itu. Bisa dilihat dari artinya. Karena ro'a itu artinya melihat, sedangkan taknya yang dibaca dhammah ini itu artinya aku. Jadi aku melihat, dua kata. Sebagaimana terjemahannya dua kata, di sini juga dua kata. Ya. Jadi ada pelaku yaitu aku dan juga ada pekerjaannya yaitu melihat. Berarti di sini dua kata yang digabungkan menjadi satu. Kenapa dia dibaca sukun? Nah, itu nanti dipelajari dalam ilmu nahwu. Salam tu juga sama dengan ro'a itu. Asalnya jadi salama, kemudian bertemu dengan tak dan mimnya disukun. Kenapa dia disukun? Itu yang akan kita pelajari dalam ilmu nahwu. Ya. Jadi yang kita pelajari dalam ilmu nahwu itu hanya harokat akhirnya saja atau perubahan di akhirnya saja. Baik yang berubah harokat dalam semua contoh ini bentuknya harokat atau
dalam bentuk yang lain, kadang-terkadang hurufnya yang berubah. Seperti bisa kita lihat pada ini. Qala Abul Qasim, Abu. Nah, dia dalam keadaan yang lain, misalnya jika bertemu dengan ro'aitu, sini aku melihat, ro'aitu Abal Qasim menjadi Aba, bukan Abu lagi tapi Aba. Nama-nama orang yang diawali dengan Abu, misalnya Abu Bakar, nah, itu bisa berubah menjadi Aba Bakar, bisa berubah menjadi Abi Bakar, Aba, Abu, Abi, nah, itu perubahan. Nah, perubahan pada akhir kalimat. Nah, disinilah yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Adapun harokat-harokat yang lain dari depan sampai ke tengah sebelum belakang itu dipelajari dalam ilmu sorof. Dan juga huruf-hurufnya itu juga dipelajari dalam ilmu sorof. Baik, sampai sini apakah dapat difahami tentang pembahasan yang dibahas dalam ilmu nahwu sebelum kita masuk mendalami ilmu nahwunya? Kita pahami dulu. Mana nih? Ini bagian ilmu nahwu nih, ini bagian ilmu sorof nih gitu. Ya silahkan boleh lewat chat atau boleh lewat mic. Ya, baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan menunjukkan perubahan-perubahan dalam ilmu sorof atau pembahasan yang dibahas dalam ilmu sorof. Ini dalam kitab yang populer sekali di Indonesia yang membahas tentang sorof. Sudah nampak belum segini ya? Kalau yang pakai laptop mungkin sudah nampak segini, tapi kalau yang pakai HP nggak tahu. Nah, ini dari kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Tasrif, perubahan dari satu kata ke bentuk yang bermacam-macam. Berarti kalau dalam bahasa Arab itu dengan berbagai macam bentuknya, akan tetapi akar katanya itu satu, kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ya mirip dengan di Indonesia, dari kata misalnya tolong menjadi menolong, menjadi pertolongan, menjadi penolong, menjadi apa lagi, yang ditolong, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab juga sama, ada seperti itu. Yang di atas ini saya contohkan dalam kitab Tasrif Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Mungkin ini sudah masyhur ya di Indonesia. Mungkin bagi sebagian di antara kalian juga sudah pernah melihat kitab ini. Nah, ini kitab yang sangat penting untuk melancarkan tasrif, melancarkan penguasaan dalam ilmu sorof. Kalau tidak belajar kitab ini ya sulit. Kalau nggak pakai tabel gini sulit. Ya walaupun bisa tanpa tabel, langsung pakai misalnya penjelasan dari buku tanpa tabel. Tapi dengan adanya tabel, walaupun kaedahnya nggak hafal 100%, ya insya Allah secara praktek bisa menerapkan. Contohnya di sini nasoro. Nasoro yansuru nasron. Nah, dari kata nasoro, kita ikuti pendapat yang mengatakan bahwasannya akar katanya dari nasoro. Ya, pendapat yang lain mengatakan dari nasron. Tapi yang mudah yang kita dari awal aja lah. Dari pendapat yang mengatakan akar katanya nasoro. Karena dia posisinya juga paling depan dalam urutannya. Nasoro menjadi yansuru. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun minsorun.
Kok bisa tahu harokatnya seperti itu? Ya karena ngikut atasnya ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, seandainya ini digundulin semua nih, nggak ada harokatnya. Tapi dikasih tabel kayak gini. Ini ya tinggal ikutkan saja harokatnya semuanya sama dengan atasnya. Atau bahkan tanpa melihat tabel, tapi orang sudah hafal. Oh, bahwasannya ini ikut ini nih, ikut bab yang pertama nih. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Maka dia akan bisa melanjutkan dengan dikasih kosakata nasoro saja, dia bisa melanjutkan sampai selesai. Dikasih kata madda, dia bisa melanjutkan sampai selesai. Itulah fungsinya belajar tasrif atau sorof. Akan tapi ini juga perlu waktu ya, nggak bisa misalnya dengan waktu yang singkat. Bahkan saya sendiri dulu waktu belajar itu ya pertama-tama nggak paham ini bahas apa sih, kok bacanya kayak gini gitu. Saya baca berulang-ulang kayak mirip-mirip aja. Yang ini fa'ala yaf'ulu, yang di bawahnya fa'ala yaf'ilu. Nah, nanti bawahnya lagi ada fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, kemudian ada fa'ila yaf'ilu. Ini gimana cara bedakannya? Mirip-mirip semua, identik semua. Ya. Nanti dengan berlalunya waktu, dengan berulang-ulang, ya, asalkan kita nggak putus niat kita untuk belajar bahasa Arab, insya Allah akan bisa. Ya, lama-kelamaan akan bisa. Yang penting semangat dalam belajar. Ya, jangan misalnya memutuskan, saya pokoknya 1 bulan kalau nggak bisa bahasa Arab, saya nggak mau belajar lagi. Nah, kalau kayak gitu ya tidak akan bisa. Karena memang dalam mempelajari bahasa Arab tidak cukup 1 bulan. Ya. 1 tahun saja itu terkadang bagi sebagian orang masih belum cukup. Masih perlu lanjut. Nah, menghadiri 1 kelas misalnya, nggak paham atau pemahamannya 50%. Ya mungkin ada kalanya dia ulang pelajarannya dari awal atau ikut kelas yang lain, itu nggak masalah. Namanya belajar bahasa Arab itu wajar mengalami kesulitan karena bukan bahasa kita. Kelas offline aja masih kesulitan. Saya sendiri dulu kelasnya offline. Naik kelas dari kelas bawah sampai naik ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya. Itu saja masih beberapa hal mengalami kesulitan. Bingung. Apalagi yang yang online tentunya harus lebih sabar lagi. Harus sering-sering diulang. Dalam ini juga tasrif juga tapi dengan keterangan. Ya. Jadi yang bagian atas ini fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bagian yang paling atas 1 baris ini itu namanya wazan. Ya. Itu namanya wazan, timbangan. Dalam ilmu sorof penting sekali memperhatikan timbangannya. Di sini kalau kita lihat dia akan sama ke bawah. Dari fa'ala bawahnya nasoro. Ya walaupun kemudian madda di sini kok beda ya. Padahal asalnya sama juga itu. Asalnya madada menjadi madda. Sona asalnya sowana menjadi sona. Ghoza asalnya ghozawa menjadi ghoza. Amala memang asalnya amala, hanya saja diawali dengan hamzah. Nah, ini kok bisa berubah-ubah seperti ini? Itu belajarnya dalam i'lal. I'lal. I'lal itu juga ya termasuk kajian dalam ilmu sorof yang membahas tentang perubahan huruf yang asalnya sowana menjadi sona, yang asalnya ghozawa menjadi ghoza. Itu termasuk cabang dari ilmu sorof. Tapi setidaknya kita pelajari yang tidak ada perubahan secara huruf. Perubahannya hanya berubah dari bentuk ke bentuk yang lain, itu yang penting lah. Nanti kalau misalnya sudah bisa, baru kemudian
ke perubahan-perubahan huruf. Yang penting kita tahu perubahan ke satu bentuk, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi yang bagian atas ini itu namanya wazan. Yang di bawahnya itu namanya mauzun. Namanya mauzun, yaitu sesuatu yang timbangan, yang ditimbang. Wazan itu artinya timbangan, mauzun yang ditimbang. Seakan-akan kalimat di bawah ini harokatnya disesuaikan dengan yang di atas. Kalau tidak ada perubahan, dia akan sama. Fa'ala nasoro. Amala. Ya kan yang di atas ini karena ada perubahan bentuk, makanya dia berubah harokatnya. Yaf'ulu, yansuru, ya'mulu. Ya. Fa'lan, nasron, saunan, ghazwan. Nah, amalan ini beda akan karena ada sebab tertentu. Wa maf'alan, wa mansoron, wa ma'malan, fa'ilun, nasirun, so'inun, amilun. Nah, di sini juga ada perubahan-perubahannya. Tapi yang penting kita tahu bahwa di atas ini namanya wazan, nah, di bawahnya itu namanya mauzun. Dan yang paling penting di antara kalimat-kalimat mauzun ini yang paling kita penting untuk pahami pertama adalah bagian pertama aja dulu. Yang paling atas ini yang sahih namanya. Nah ini sahih. Sahih itu artinya dia tidak ada wawu, tidak ada alif, tidak ada ya, tidak ada huruf yang sama, tidak ada hamzahnya. Maka dia tasrifnya akan sama persis dengan atasnya, dengan wazannya. Di sini ada banyak sekali timbangannya, banyak. Tetapi kita nggak perlu pusing-pusing lah. Maksudnya ya kita sebisanya yang bisa kita ambil, kita ambil. Nanti dengan perlahan, bertahap, insya Allah bahasa Arab bisa kita kuasai atau kita pelajari sedikit demi sedikit. Ya. Jangan merasa ini sulit kemudian nanti malah ditinggalkan gitu. Yang penting kita pelajari dengan tekun sehingga kita paham semua materinya. Baik, apakah ada yang tanyakan? Silahkan. Ya, jangan malu bertanya. Kalau misalnya perlu diulang atau perlu penjelasan lagi, silahkan ditanyakan. Kalau sudah jelas, ya kasih apa reaction misalnya jempol atau tulis di chat itu jelas gitu. Biar saya bisa menilai. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Apa bedanya bab pertama dan selanjutnya, Ustaz? Bedanya di wazannya beda. Ini fa'ala yaf'ulu. Yang selanjutnya fa'ala yaf'ilu. Kalau wazannya berbeda, maka dia akan harokat yang di bawahnya mauzunnya juga berbeda. Kalau di penggunaan nanti berbeda makna juga, Ustaz? Ya, beda. Misalnya nasoro, itu sudah ditetapkan dan sudah orang Arab memakainya itu mengikuti wazan yang bab yang pertama. Nasoro yansuru. Semuanya mengatakan nasoro yansuru. Maka harus diikutkan yang bab pertama. Seandainya kok ada yang mengatakan nasoro yansiru, ya berarti bisa diikutkan bab yang kedua. Tapi kita nggak bisa mengarangnya. Ini bukan bagian dari kita. Kalau Baik, kita terima buka kasih. misalnya kamus-kamus Mahmud Yunus, kamus Al-Munawwir, misalnya yang disebutkan hanya dua saja misalnya. Nasoro yansuru. Nah, dengan disebutkan nasoro yansuru kita bisa tahu lanjutannya sampai selesai di sini. Kalau kita sudah belajar tasrif ini. Kalau dikatakan misalnya dorobaya dribu, gitu doang, kita bisa melanjutkan sampai selesai. Ya karena kamus nggak mau membuat kamus dengan pengulangan semuanya disebutkan semua bentuknya, ya nggak seperti itu. Kamus itu walaupun kamus besar itu sebenarnya tetap ringkas. Bukan semua bentuknya disebutkan dalam kamus, tidak. Akan tetapi hanya inti-inti saja yang disebutkan.
Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, silahkan yang lain. Apakah sudah jelas penjelasan saya atau perlu penjelasan ulang, penjelasan tambahan? Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya, silahkan. Wazan itu apa Ustadz? Wazan itu timbangan. Timbangan itu yang digunakan kita mengetahui harokatnya. Misalnya ini, fa'ala. Kita lihat kan harokatnya apa saja? Fathah, fathah, fathah. Maka pada nasoro kita terapkan fathah, fathah, fathah. Yaf'ulu, fathah, sukun, dhammah, dhammah. Fathah, sukun, dhammah, dhammah. Kita ikutkan seperti itu. Wazan itu timbangan, sedangkan di bawahnya itu mauzun yang ditimbang. Ya. Apakah sudah jelas? Ya Ustadz, sudah alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin, afik. Misalnya ini, wazan fa'ilun. Nah, pada wazan fa'ilun. Huruf pertama di fathah, kemudian alif. Huruf kedua di kasrah. Nah, kalau harokat terakhir itu ilmu nahwu ya pembahasannya. Bisa dhammah, bisa kasrah itu ilmu nahwu. Tapi kalau bentuk hurufnya, kemudian harokat yang pertama sampai sebelum akhir itu dalam ilmu sharaf. Maka ketika diikutkan ke bawahnya, ya seperti itu. Nasirun. Huruf pertamanya di fathah. Setelah huruf pertama ada alif. Kemudian ada huruf yang selanjutnya di kasrah. Nah, menjadi nasirun. Harus sama. Fa'ilun, nasirun. Jangan nasorun, tetapi nasirun. Ikut atasnya. Jadi intinya kita mengetahui tasrif seperti ini, ada bab-babnya seperti ini, agar misalnya dalam kamus gitu, kita nggak mendapati bentuk misalnya mansorun, ya kita cari mansorun di kamus mungkin nggak ada, ya. Ya kita cari saja, oh ini asalnya apa ya? Nasoro, oh nasoro, nasoro artinya apa? Menolong. Nah, sedangkan di sini mansorun ini bentuk apa? Nah, nanti akan dibahas bentuknya. Ini bentuk isim zaman, isim makan. Menjelaskan tempat atau menjelaskan waktu. Beda letak harokat, beda juga artinya. Ya, beda. Antara ini, nasoro dengan yansuru beda artinya. Karena sudah beda bentuk. Nah, setelah ini akan kita bahas perubahan artinya. Kalau nasoro itu artinya menunjukkan apa, yansuru menunjukkan apa, nasran menunjukkan apa, setelah ini akan kita bahas. Ya. Jadi yang pertama tadi, nasoro, itu namanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Ialah kalimah yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Seperti nasoro. Artinya apa? Telah menolong. Nasoro dengan bentuk seperti ini, artinya telah menolong.
Ini namanya fi'il madhi. Ya, harus kita ingat-ingat itu namanya fi'il madhi. Artinya apa? Yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Yang selanjutnya, yang kedua, nasara yansuru. Yansuru di sini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ialah kalimat yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa pada waktu diucapkan atau sesudahnya, sekarang atau yang akan datang, seperti yansuru. Ketika bentuknya menjadi yansuru, maka artinya bukan telah menolong, tetapi artinya sedang atau akan menolong. Bisa sedang atau akan, tergantung makna yang dikehendaki, tergantung susunan kalimatnya. Jadi antara nasoro dengan yang suruh sudah terjadi perubahan makna, yang asalnya telah menolong sekarang menjadi sedang atau akan menolong. Nanti ketika berubah ke bawah terus, nah ini akan terjadi perubahan-perubahan yang bermacam-macam. Dengan beda maknanya, setiap perubahan itu menyebabkan perbedaan makna. Masdar ghairu mim ialah kalimat yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang tidak terkait dengan waktu tertentu. Misalnya nasron, menolong, atau misalnya biasa diartikan pertolongan. Nah, yang mana tidak terikat dengan waktu telah menolong atau sedang atau akan. Yang penting ada pertolongan gitu saja, tanpa ada keterangan waktunya. Nasron, dia hanya menunjukkan ada pekerjaan menolong, tetapi tidak menunjukkan waktu secara khusus. Itu namanya masdar. Masdar ada dua, ada masdar ghairu mim. Ghairu mim itu yang tidak ada mimnya, dan ada masdar mim. Masdar yang dimulai dengan mim tambahan, seperti mansoron. Ya, ini adalah yang pertama tadi. Bagian yang pertama sampai kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah 4 yang kita pelajari. Fa'ala menunjukkan dia fi'il madhi, yaf'ulu ke bawah. Ya. Fa'ala ke bawah ini fi'il madhi, yaf'ulu ke bawah ini fi'il mudhari'. Fa'lan ke bawah ini merupakan masdar ghairu mim yang menunjukkan pekerjaan tanpa terikat pada waktu tertentu dan tidak ada mimnya, sedangkan maf'alan ke bawah itu pekerjaan yang tidak terikat dengan waktu dan ada mimnya, tapi ada mimnya, maf'alan, mansor. Nah, masdar mim ini jarang keluar. Ya. Yang perlu kita ingat ini adalah yang ini, ada masdar ghairu mim. Bahkan biasa disebut dengan masdar gitu saja. Karena yang satunya lagi jarang keluar. Dah, masdar ya ini yang sering keluar, yang tidak ada mimnya. Dan masdar itu gimana? Itu kalau kita biasanya mudahnya lihat di kamus langsung. Masdarnya apa? Karena kalau kita mempelajari kaidah masdar itu cukup rumit. Ya. Rumit. Ada kalanya mendengar dari pembicaraan orang Arab ataupun melihat di kamus atau dengan banyak membaca. Oh, tahu nanti gimana cara bacanya. Karena ini nggak sama. Ada yang fa'alan, kemudian maddan, huzwan, amalan. Yang paling berbeda amalan karena huruf keduanya di sini di fathah, tidak disukun. Tidak sama dengan fa'alan. Ya, itu adalah fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar ghairu mim dan masdar mim. Fahuwa di sini tidak masuk ya. Fahuwa ini hanya pelengkap aja biar seandainya dilakukan dengan disenandungkan. Biasanya kalau santri-santri itu dibaca dengan lalaran atau istilahnya itu disenandungkan biar bacanya asik, biar nggak terasa berat. Ada yang misalnya baca fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bisa dicari di YouTube misalnya kalau penasaran gimana lagunya tasrif, lagu tasrif, bacaan tasrif atau yang semisalnya, nanti akan banyak variasi-variasi cara bacanya.
yang mungkin bagi sebagian orang ini rumit, tetapi bagi santri yang sudah memang tidak ada hiburan lain selain belajar, nah, seperti ini pun bisa dilakukan. Hingga hiburannya seperti ini. Hiburannya belajar bahasa Arab. Kemudian fa'ilun. Fa'ilun. Isim fa'il. Yang dicetak atau yang dibuat untuk menunjukkan orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan peristiwa. Seperti nasirun. Nasirun artinya orang yang menolong. Nasirun orang yang menolong. Penolong. Ya. Penolongnya adalah nasirun. Berasal dari kata apa? Nasoro menjadi nasirun. Berarti kalau yang bentuknya seperti ini, nasirun, ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan itu. Atau sesuatu yang melakukan pekerjaan itu. Ini menggunakan bentuk namanya isim fa'il. Nah setelahnya, wadhaka ini juga untuk pemanis saja agar ketika disenandungkan itu ya, bisa sesuai dengan lagunya, ditambahkan wadhaka juga. Maf'ulun, maf'ulun. Ini maf'ulun, ini isim maf'ul namanya. Isim maf'ul ialah isim yang dicetak untuk menunjukkan orang atau sesuatu yang kejatuhan perbuatan tersebut, yang menjadi objek dari perbuatan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh fa'il, oleh pelaku. Seperti mansurun, mansurun orang yang ditolong. Apapun itu, kalau dia jadi objek maka bentuknya seperti itu. Mansurun artinya orang yang ditolong. Misalnya madrubun, orang yang dipukul. Mad'uwun, orang yang diundang. Makruhun, sesuatu yang dibenci. Ya, kita bisa paham ya, makruh. Oh, makruh bentuknya seperti ini, makruhun. Berasal dari kata karohah, artinya dibenci. Makruhun, sesuatu yang dibenci. Mandubun, sesuatu yang disukai. Mahbubun, sesuatu yang dicintai. Dari bentuknya seperti itu, kita dapat fahami bahwa isannya itu merupakan sesuatu yang menjadi objek, yang dikenai perbuatan, yang menjadi sasaran dari perbuatan. Yang selanjutnya adalah fi'il amar. Fi'il amar, uf'ul ke bawah ini fi'il amar. Ini perintah semuanya. Uf'ul, unsur, mudda, sun, uzu, umul. Ini semuanya adalah perintah. Fi'il amar. Ialah kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang diperintahkan. Seperti apa? Unsur. Unsur, tolonglah. Nah, sedangkan yang ke-8 selanjutnya fi'il nahi. Fi'il nahi sebenarnya bukan fi'il yang tersendiri ya. Kalau ditanya misalnya fi'il ada berapa? Jawabnya yang benar adalah fi'il ada 3. Yaitu fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amr. Nah, fi'il nahi itu bukan cabang dari fi'il tersendiri. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang kemasukan la. Asalnya tansuru. Kemudian hanya ditambahkan la saja. Yang artinya adalah jangan. Tansuru artinya menolong. Kalau ditambahi la, maka artinya jangan. Jangan menolong. Menunjukkan apa? Menunjukkan larangan. Lawan dari, kalau dari segi makna, lawan dari fi'il amar. Kalau amar artinya perintah, seperti unsur artinya tolonglah. Sedangkan fi'il nahi itu menunjukkan larangan. Contohnya la tansur, jangan menolong. Ya, cukup sampai sini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut yang ketiga ini karena agak berbeda dan jarang keluar. Isim zaman, isim makan, isim alat ini jarang keluar dan bentuknya jauh dari yang sebelumnya.
Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, sedikit lagi. Isim zaman, isim makan, isim alat. Isim zaman ialah isim yang dicetak atau dibentuk untuk menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan atau peristiwa, seperti mansor. Isim zaman dan isim makan ini bentuknya sama. Berarti satu kata tetapi bisa menunjukkan keduanya, tergantung mana yang dikehendaki. Apakah menghendaki masanya atau zamannya, apakah menghendaki tempatnya. Isim makan ialah isim yang dicetak, dibentuk untuk menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan atau peristiwa. Mansor sama dengan yang di atas. Mansorun artinya bisa waktu menolong. Mansorun yang sama bisa artinya tempat menolong. Ustaz, mau nanya, maksudnya waktunya menolong tuh gimana ya sama tempatnya menolong? Maksudnya waktu terjadinya perbuatan tersebut. Misalnya saya menolong Zaid di masjid. Di mana tempat terjadinya itu? Di masjid. Nah itulah. Saya menolong Zaid di mana? Misalnya di Jakarta. Maka tempat terjadinya itulah namanya isim isim makannya. Waktunya, kalau waktunya ya tergantung waktunya. Apakah di sore hari, di pagi hari, atau di hari apa. Nanti ketika disusun dan susunan kata akan menjadi jelas. Atau saya kasih contoh lagi yang lebih mudah. Misalnya kata maghrib. Maghrib itu bisa diartikan waktu maghrib. Kapan waktu maghrib ya? Ketika kita ingin mengerjakan sholat maghrib, itu kan waktu maghrib. Kata ghoroba itu artinya tenggelam, tenggelamnya matahari. Nah, kita bisa lihat kalau tenggelamnya matahari itu di ufuk barat. Nah, saya katakan di ufuk barat itu tenggelamnya matahari. Maghrib, jika kita kehendaki tempatnya, di mana tempat tenggelamnya matahari? Di ufuk barat. Ketika kita kehendaki waktu, kapan waktu tenggelamnya matahari? Ya ketika matahari tenggelam, kemudian kita waktunya mengerjakan sholat maghrib, itulah waktu maghrib. Ya, ada waktu maghrib, ada tempat maghrib. Kalau tempat maghrib itu adalah ketika dihendaki tempat, ya artinya adalah tempat terbenamnya matahari. Mungkin itu sedikit pendekatan yang uh, lebih mudah difahami. Walaupun secara pemakaian tidak sesering yang sebelumnya, tidak sesering yang fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il. Contoh isim zaman yang contoh isim makan ya. Isim makan yang sering kita sebutkan. Misalnya musola. Musola artinya adalah tempat sholat. Nah, musola itu bentuknya adalah isim makan. Ya. Tempat terjadinya sholat. Musola. Begitu pula masjid secara bahasa itu artinya masjid adalah tempat terjadinya sujud. Namanya adalah masjid. Dari mana diambil kata masjid? Karena dia dijadikan tempat sujud, maka dinamakan masjid.
Dari mana dinamakan musola? Karena dia dijadikan tempat sholat dan dia bentuknya adalah isim makan. Isim makan dan isim zaman itu bentuknya sama. Ya. Akan tetapi tergantung mana makna yang dikehendaki. Apakah dikehendaki dia sebagai tempat atau dikehendaki dia sebagai waktu. Kemudian bentuk yang terakhir adalah isim alat dan tidak semua pekerjaan memerlukan alat. Ya. Jika memerlukan alat maka ada isim alatnya dan tidak semua pekerjaan memiliki isim zaman, isim makan. Tergantung. Contoh yang memiliki isim alat misalnya minsor adalah isim yang dibuat untuk menunjukkan alat berbuat seperti kata minsor, alat menolong. Nah, alat menolong itu gimana pendekatannya? Nah, misalnya damkar. Nah, damkar ketika menolong seseorang itu kan tidak menggunakan tangannya langsung. Dia menggunakan alat-alat, tangga ataupun tongkat atau apa. Itu namanya alat yang digunakan untuk menolong. Nah, alat yang digunakan untuk menolong itu mansorun dari bentuk isim alat. Ya, itu adalah contoh perubahan dari kata nasoro. Dari kata nasoro, artinya telah menolong, menjadi yansuru, sedang atau akan menolong. Kemudian menjadi nasron dan mansoron, yang artinya menolong atau pertolongan. Isim fa'il, nasirun, orang yang menolong. Mansurun, orang yang ditolong. Unsur, tolonglah, perintah ya. La tansur, jangan menolong. Mansorun, waktunya menolong. Tahu tempatnya menolong. Minsorun, alatnya menolong. Baik, cukup sampai di sini untuk materi kita pada malam hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan sebelum kita akhiri. Ya. Jika dirasa sudah jelas, ya, maka akan saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita nanti bisa dipertemukan lagi pada pertemuan berikutnya hari Sabtu, ya. Tapi nggak tahu kalau jamnya mungkin bisa sedikit mundur sedikit atau maju, itu tergantung. Tapi nggak sampai jauh kalaupun mundur. Ya karena mungkin sebagian masih di awal-awal tadi sedikit. Di daerah saya di sini juga baru isya tadi. Masih baru banget, baru isya. Mungkin di antara teman-teman ada yang sholat isya dulu sehingga masuknya agak telat tadi. Ya. Mungkin nanti jika dipertimbangkan lebih baik kita akhirkan sedikit, kita akhirkan. Nah, yang penting pertemuannya tetap sekitar 60 menitan. Ya. Walaupun mulainya misalnya jam 19.40, 19.45, ya nggak masalah. Menyesuaikan dengan waktu sholat itu nggak masalah. Baik, dengan ini saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Segala kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu Amin, fiikum. amin. Amin afikum. Ilal liqa.